Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfira Rizky, NBN 146180162, akan menjelaskan tentang Python pada data limfografi ini. Pertama-tama saya menggunakan dataset limfografi dari Uji Machine Learning. Di sini datasetnya ada 18 atribut. Lalu pertama-tama kita melakukan import pandas ASPD. Import pandas itu agar dengan mudah dilakukan dengan pustaka manipulasi data Python pandas. Lalu ada PD read CSV, yaitu untuk membaca file CSV tempat data disimpan. Lalu pada argumen SEP ini adalah untuk menentukan bahwa pemisah bahwa itu pemisah. Dalam kasus ini saya menggunakan koma biasa. Sebelumnya kita membuat variabel limfografi dulu. Ini bisa terserah, bisa apapun, yang penting harus sama dengan semuanya. Variabel limfografi ini kita buat sebagai pengujiannya. Lalu kita akan memanggil dataset dari repository memakai print limfografi ini, memanggil data di link pada ini. Lalu kemudian selanjutnya kita memakai from sklearn model selection import and test split. Itu untuk mengetahui nilai atribut. Lalu ini juga bisa untuk membagi di mana ada data atribut dan data kelas. Lalu atribut dan data kelas ini data X ini adalah data atribut kolom pertama sampai dengan 18, kan karena atribut saya ada 18, jadi kolom pertama sampai dengan 18. Lalu print atribut, print X. Lalu yang kedua ini adalah data kelasnya, print Y. Lalu kemudian kita akan membagi data training dan data tes seperti ini. Tes yang saya gunakan, tes size-nya adalah 50, dan berarti sisanya adalah 50%, dan random state-nya adalah 42. Ini kita print X train, print Y train, print X test, print Y test. Ini untuk membedakan saja. Lalu kemudian setelah dipisahkan antara data train dan data test, semua nilai atribut akan standarisasi di standar scalar ini. Lalu kemudian kita memakai from keras.models import sequential, from keras.layers import dense. Model sequential ini ada input layer, banyaknya harus sama dengan variabel atau jumlah kolomnya. Dan ini jumlah kolomnya model sama dengan sequential ini ya. Lalu yang pertama model add dan 18 activation lalu input shape 17 itu adalah inputnya. Nah, pada kali ini input shape-nya ini jumlah atribut dikurangin 1. Lalu yang kedua adalah dense menggunakan 16. Yang ketiga adalah hidden menggunakan 10 dan 8. Lalu yang keempat outputnya itu adalah 1. Aktivasinya sigmoid ya. Lalu model output shape, model summarium, model .getConfig dan getWeight. Lalu ada model compile, loss binary, cross entropy, optimizer, Adam, matrix sampai dengan accuracy. Ini adalah untuk mengkompilasi model dan menyesuaikan model dengan data, yaitu menggunakan compile ini tadi, lalu menggunakan fit ini untuk menyelesaikannya. Nah, di sini epoch ini bisa diubah-ubah.
nanti kita coba mengubah dengan angka 10. Bisa diubah 10, 20, dan seterusnya. Lalu kemudian pada model predik ini, model predik ini digunakan untuk memprediksi y-testnya dan y-prednya sendiri. Dan y-test dan y-pred ini juga bisa diganti dengan angka 5. Nah, ini nanti saya akan coba mengganti dengan angka 5. Lalu nah, kita masuk ke model.evaluate ini. Model.evaluate ini mengevaluasi performanya atau untuk menentukan performa sebenarnya. Lalu from sklearn.metric import confusion matrix, precision score, recall score, F1 score, Cohen Kappa score. Itu fungsinya untuk mengidentifikasi ini precision, recall, F-measure, dan confusion matrix. Precision ini yang menunjukkan beberapa banyak item yang kita identifikasi itu relevan, yaitu true positif dibagi true positif plus false positif. Itu precision. Lalu untuk recall yang sama menunjukkan beberapa banyak item relevan yang kita identifikasi adalah true positif dibagi true positif plus false negatif. Itu recall. Lalu yang ketiga adalah F-measure, yaitu menggabungkan presisi dan recall untuk memberi skor tunggal dan didefinisikan sebagai mean harmonis dari presisi dan recall. Ya ini print F1 score, y-test, y-pred. Lalu confusion matrix ini menampilkan confusion matrix dalam bentuk array. Ya, lalu coba kita run. Nah, ini dataset tadi yang dari repository. Ini datasetnya. Ada 140 row dan 19 kolom. Lalu ini atribut yang kita dapat tadi, yang kita panggil tadi. Lalu setelah dirubahnya seperti ini. Mungkin semakin simple gitu ya. Lalu data trainingnya seperti ini. Dan data tesnya seperti ini. Memiliki rows dan kolom yang sama ya. Lalu ini layer ini berupa input dan output. Lalu total parametersnya segini, 495. Lalu kita masuk ke epoch akurasinya seperti ini. Epoch akurasi ini semakin lama semakin kecil. Epoch akurasi ini semakin lama semakin kecil. Mean-nya semakin besar berarti kan semakin kecil. Lalu coba kita hapus standarisasinya dulu ya. Kita coba dihapus. Di sini kan 5336 akurasinya. Lalu kita coba dihapus standar. Nah, ini coba hapus. Kita run lagi. Terus nah, berubah kan akurasinya menjadi 6349. Karena
akurasinya lebih besar. Jadi perbedaannya bisa kita ambil dari sini nih, jika menggunakan standarisasi itu akurasinya akan lebih kecil. Akurasinya akan lebih kecil. Lalu setelah itu ini kelas prediksi, ini kelas tes. Lalu kita akan mencoba mengubah data tes size-nya itu. Ini seperti kita kembalikan lagi. Lalu kita akan mencoba mengubah data tes size-nya. Nah ini tadi kan data size-nya awalnya 50, sekarang kita bagian 33. Berarti sisanya sekitar 70%-an ya. Dan epoch-nya kita bisa ganti 10. Kita coba ganti 10. Kita akan lihat apakah akurasinya berubah. Nah, akurasinya berubah menjadi 4338. Jadi, perbedaan data tes itu mempengaruhi akurasi juga. Lalu, semakin banyak epoch, akurasi semakin besar dan loss-nya semakin kecil. Tadi kan epoch-nya saya kurangin, jadi akurasinya juga semakin kecil. Dan loss-nya mungkin semakin besar. Tuh. Lalu kita akan mencoba mengubah y-test dan y-prediksi. Kita akan mengubah y-test karena di sini y-test dan y-prediksi saya ada 10, kita coba mengubah ke 5. Kita coba ubah 5, kita run. Nah, kita run, lalu akurasinya pun berubah lagi. Nah, jadi semakin besar data prediksinya, maka akurasinya juga semakin kecil. Tadi kan 6.000 ya, lalu sekarang 5.000. Dan akurasinya seperti ini, 05102. Lalu ini adalah jumlah precision yang tadi yang kita ambil. Di sini precision, recall, dan F-measure-nya sama, semua sama. Lalu ini adalah convention matrix array-nya. Ini kelas tesnya. Ini kelas prediksi, ini kelas tesnya. Di sini yang melenceng itu ada 3. Pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Lalu keempat dan kelimanya sama. Data tes. Ya, sudah. Sekian dari kami, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah untuk menerangkannya, atau mungkin saya masih ada salah untuk programnya sekalipun. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fajar telah mendidik kami dengan 1 semester ini. Dan ini akhir dari pembelajaran dari Bu Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.